Selamat datang di tutorial basis data lanjut dengan Oracle. Teori 1. Dengan materi Review Database. Pokok bahasan yaitu terdapat pada pendahuluan ER model, model relasional, struktur query language, dan normalisasi. Tujuan belajar yang pertama, memahami database management system dan komponen utamanya. Yang kedua, memahami ER model dan dapat menggunakannya sebagai pesan awal dari database. Yang ketiga, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Yang keempat, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu dalam pengoperasian pengaturan data secara efektif maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi ER model. Pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskriptif. Dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam GTMS. ER model terdapat entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata dapat dibedakan dari objek yang lain. Atribut adalah entity yang digambarkan dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. Berikut ini contoh entity pada gambar 1.1, yaitu entity employee. ER model terdapat juga relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Berikut ini relasi antar entity pada gambar 1.2. Himpunan relasi. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Pada gambar 1.3, contoh dari himpunan relasi. Fitur tambahan untuk ER model yaitu batasan kunci atau key constraint. Dapat dilihat pada gambar 1.4, contoh key constraint antar entity. Pada batasan kunci atau key constraint, terdapat macam-macam key constraint, yaitu one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many. Pada fitur tambahan untuk ER model, terdapat juga batasan partisipasi atau participation constraint. Pada gambar 1.6, contoh participation constraint. Terdapat juga fitur entity lemah atau weak entity. Dapat dilihat juga gambar 1.7, contoh weak entity. ER model juga terdapat hierarki kelas. Dapat dilihat
Contoh hierarki kelas pada gambar 1.8. Agregasi. Seperti ini contoh dari agregasi. Basis data model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple atau semua barisnya bersifat distinct atau unik. Relasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu instance dan skema. Contoh relasi. Seperti ini terdapat tabel student yang terdiri dari kolom SID, name, login, age, dan GPA. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berelasi. Jika terdapat tabel enroll yang berelasi dengan tabel student sebelumnya dengan case file SID. Berikut ini tabel enroll. Batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misal batasan domain. Batasan integritas ada dua, yaitu primity constraint dan foreign key. Struktur query language. Struktur query language atau SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Berikut dasar dari SQL sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar ini. Bagian-bagian sintaksis SQL yaitu terdapat form list pada class of form, select list, kualifikasi pada class layer, kata kunci distance, nested query. SQL mendukung 5 fungsi agregat yaitu count, sum, average, max, dan min. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Yang latar belakangi diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang berjenjang. Bentuk normal pertama, yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Pada tabel 1, seperti ini, tabel sebelum bentuk normal pertama, tabel 2, berikut ini tabel yang sudah dalam bentuk normal pertama. Bentuk normal kedua yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Berikut ini contoh tabel sebelum bentuk normal kedua, dan tabel 45 ini contoh sudah dalam bentuk normal kedua. Bentuk normal ketiga yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Berikut ini tabel 6. Tabel sebelum bentuk normal ketiga. Tabel 7 dan 8 sudah dalam bentuk normal ketiga. Dan latihan soal. Nomor 1. Gambarlah sebuah diagram IR yang mengungkapkan informasi ini.
Perusahaan rekaman Noton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya. Seperti hal data perusahaan lain, dalam sebuah database, pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar 2.500 US per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Noton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Noton mempunyai nama, contohnya gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik, contohnya C, B flat, E flat. Tiap album dicatat di Noton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, contohnya CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Noton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Berikut ini gambar diagram IR, yaitu terdapat 5 entity, yaitu alamat musik, musisi, instrumen, lagu, dan album. Yang mana pada alamat musisi terdapat primary key, yaitu alamat. Pada entity musik terdapat primary key, yaitu SSN. Pada entity instrumen, primary key, yaitu kunci musik. Pada entity lagu, yaitu primary key-nya terdapat pada lagu ID. Entity album, primary key terdapat pada album ID. Berikut ini soal nomor 2. Perhatikan skema relasional berikut ini. Tabel EMP terdapat kolom EID, name, age, dan salary. Tabel works terdiri dari EID, DID, fixed time, dan tabel date terdiri dari kolom DID, name, budget, dan manageri. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi date. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus lookup pada date? Berikut ini terdapat tabel EMP, depth, dan work. Contoh constraint foreign key yang melibatkan tabel depth adalah kolom DID pada tabel works, di mana kolom DID pada tabel works merupakan primary key dari tabel depth. Langkah yang harus dilakukan untuk menghapus record pada depth terdapat 2 langkah, yaitu yang pertama, ketika menghapus data pada tabel depth, semua data yang terdapat pada child, pada tabel works, dan EMP akan juga terhapus. Nomor 2, menghapus secara manual dari data yang berelasi terhadap tabel depth. Jadi yang pertama harus dihapus adalah pada tabel EMP, karena
Primeki pada tabel IMP, yaitu AIG, merupakan foreign key pada tabel Works, sehingga data pada IMP dihapus terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan menghapus data pada tabel Works. Kemudian record pada tabel Depth dapat kita hapus. Berikut ini soal nomor 3. Lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Berikut ini tabel kuliah. Pada tabel kuliah terdapat data-data yang redundant. Tujuan normalisasi untuk menghilangkan data-data yang redundant. Data-data yang redundant adalah kode kuliah, di mana terdapat dua data, yaitu nilai A1 dan nilai A2. Begitu juga dengan nama kuliah, SKS, semester, waktu. Untuk itu, kita harus membagi tabel tersebut dengan melakukan normalisasi. Berikut ini tabel tersebut terpisah, yaitu terdapat tabel mata kuliah, dosen, dan tabel jadwal kuliah. Sekian tutorial dari saya.